Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading kepada Dr. Teresia Mahaputri Nusantari Magfiro Mars MPM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Haidar Nasir MSI, dan yang kami hormati Bapak Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus juga sebagai Ketua BPH Rumah Sakit Islam Jakarta, Bapak Dr. Agus Samsudin MM, dan yang saya hormati Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta, se-DKI Jakarta, kemudian dari Cempaka Putih, dari Pondok Kopi, dan teman-teman dari Rumah Sakit Sukapura Kelapa Gading, dan juga dari Klender, Rumah Sakit Jiwa Klender. Dan yang saya hormati dan kami banggakan bersama-sama, Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura pada periode sebelumnya, ya, mohon berikan tepuk tangan yang meriah kepada mereka, karena mereka lah yang memiliki jasa sehingga rumah sakit ini hari ini masih tetap ada dan bisa melayani pasien-pasien dengan tentunya dengan layanan insya Allah berkualitas. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Dr. Ali Maulana Hakim, yang tadi barusan izin dengan saya karena ada keperluan yang mendesak dipanggil Sito, ya, dipanggil mendadak oleh Bapak Gubernur. Yang saya hormati Bapak Gideon, ya, Bapak Kombes, selaku Kapolres Jakarta Utara. Terima kasih Bapak, kemarin kami sholat Idul Fitri dengan tenang, ya, dijaga oleh beliau dan tim luar biasa. Karena memang kan harinya berbeda sholatnya, ya. Kemarin kami duluan dan alhamdulillah beliau dan tim sigap untuk membersamai kami. Juga ada manggilnya si abang kami, ya, Bang Sabri. Meskipun beliau sudah senior, manggil tetap abang, ya, Bang Sabri Saiman. Beliau tokoh masyarakat di Jakarta Utara, nggak ada yang nggak kenal nama Bang Sabri di sini, ya. Insya Allah, alhamdulillah. Bapak juga saat kemarin Hari Raya juga membersamai kami. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang sampai ke ranting dari Muhammadiyah Aisyah yang sudah membersamai kami pada hari ini, baik ketua maupun perwakilannya yang hadir di sini. Juga Bapak Camat Ibu, ya, yang cantik, ya, mana Bu Anita? Ibu pakai masker. Ibu Camat Cilincing, ya, alhamdulillah Bu Anita ini bestie nih, alhamdulillah. Kemudian Bapak Camat Kelapa Gading, karena memang nama kami kan Sukapura Kelapa Gading, jadi harus undang dua-duanya nih biar adil, ya. Kemudian Bapak Camat Koja yang sudah hadir, alhamdulillah terima kasih. Pak Lurah Sukapura, Pak Rosiwan, terima kasih Bapak. Terus kami bersamai terus, ya Pak, untuk ke masyarakat. Kemudian Kepala Puskesmas yang telah hadir juga di sini, Kepala Puskesmas Sukapura, Semper Barat, Tugu Utara, alhamdulillah. Kemudian kami boleh menyapa rekanan kami, rekanan farmasi, ya, yang sama-sama kita melayani masyarakat. Rekanan perbankan, alhamdulillah, ya, sudah hadir juga di sini, ada dari BNI, dari BSI, dari BJB, ya, alhamdulillah. Kemudian yang saya banggakan seluruh dokter dan pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading, dan tak lupa terima kasih kepada panitia pelaksana sehingga hari ini acara berjalan cukup lancar. Tepuk tangan dong buat para panitia pelaksana, ya, alhamdulillah. Dan juga tak lupa yang saya banggakan juga para donatur dan para sponsor, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur sudah tentunya kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai juga hari ini di 31 tahun Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura mengabdi di masyarakat.
atas nama Muhammadiyah tentunya, dan kami selalu memiliki semangat berta'awun gitu ya, semangat saling tolong menolong, tidak memandang jabatan, tidak memandang itu agamanya. Kami selalu senantiasa siap untuk menolong siapapun di sekitar Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading, dan mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kami semua untuk terus bisa mengabdi di masyarakat lebih luas lagi. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga besar beliau dan para kerabat beliau, para sahabat, para tabiin, sehingga kita seluruh umatnya juga insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat ya di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan oleh MC kita, tema pada hari ini yaitu Bigger Together, yaitu rumah sakit ini berazam untuk bisa tadi semakin bisa bermanfaat seluas-luasnya di masyarakat. Kami harus banyak berbenah di dalam. Tidak hanya berbenah di bidang SDM-nya yang menjadi PR besar kami juga harus berbenah di bidang sarana prasarana dan juga termasuk di bidang digitalisasi. Nah, dalam proses menjadi bigger pasti akan banyak tantangan di dalamnya. Oleh karenanya kami selalu bersama-sama ingin saling mengingatkan bahwa kita bertumbuh bersama-sama. Dari mulai top level manajemennya sampai ke level pelaksananya, kita semua saling memberikan ide untuk bagaimana rumah sakit ini bisa semakin luas manfaatnya di masyarakat. Tidak hanya di bidang pelayanan. Pada kegiatan hari ini pun, dalam kegiatan milad hari ini, semua rangkaian acara ini adalah usulan dari para teman-teman pelaksana. Jadi bukan hanya idenya direksi saja, tapi ini juga banyak masukan dari teman-teman pelaksana sehingga acara ini seperti Bapak Ibu rasakan pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah mencurahkan ide-idenya untuk kebanggaan, rumah sakit kebanggaannya, gitu ya. Kemudian dalam rangka mengembangkan pelayanan, alhamdulillah Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading ini sebulan yang lalu kami didatangi oleh Kedutaan Besar Amerika. Kami juga nggak tahu kenapa kok mereka datang gitu ke sini mencari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading yang letaknya terpencil, sepertinya agak masuk gang sedikit ya. Tadi Bapak Ibu sekalian merasakan bagaimana masuk ke dalam lokasi rumah sakit ini. Dan mereka tim datang kemari untuk melihat pelayanan ibu dan bayi. Jadi rumah sakit kami ini termasuk rumah sakit yang dibina oleh Sudinkes Jakarta Utara, Dinas Provinsi bersama juga dengan MPHD. MPHD itu Momentum Healthcare MPHD, Momentum Private Healthcare Delivery. Jadi semacam LSM yang sifatnya swasta, tapi bekerjasama dengan USAID, didanai oleh Amerika. Dan di situ membenahi permasalahan-permasalahan yang paling urgent di masyarakat, yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi. Yang memang Jakarta Utara pegang ranking juara 1 untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan dari 100 rumah sakit yang dibina oleh MPHD, Rumah Sakit Jakarta Utara Sukapura Kelapa Gading termasuk 4 besar yang terbaik yang dibina oleh USAID, sehingga pimpinannya penasaran datang ke sini kayak apa sih rumah sakitnya, kok dalam waktu 4 bulan bisa mencapai 100% semua pencapaiannya. Benar nggak itu angka-angkanya? Sehingga mereka verifikasi, datang kemari dan ternyata benar. Dan dalam setiap kali presentasi mereka menyebut nama Sukapura Kelapa Gading berkali-kali, sehingga Duta Besar Amerikanya penasaran, pengen tahu kayak apa sih Sukapura. Sehingga mereka kemarin datang saat bulan Ramadan, kami berpuasa dan kita nggak bisa memberikan sajian apapun ke mereka karena kami sedang berpuasa. Alhamdulillah mereka appreciate atas pelayanan kami, dan boleh ya bangga ya, sedikit ya, boleh bangga dengan pencapaian tersebut. Dan ini menjadi azam kami untuk memperbaiki terus apa yang menjadi layanan ibu dan bayi. Kenapa? Karena meskipun rumah sakit ini rumah sakit umum, tapi kita punya unggulannya adalah di bidang ibu dan bayi atau maternal neonatal. Makanya kami saat ini berbenah untuk sarana prasarana di IGD
kami perluas karena ada Ponek di sana, layanan ibu dan bayi. Kita perluas dari 11 bed menjadi 19 bed. Karena memang kunjungannya luar biasa di kami ini. Alhamdulillah masyarakat semakin percaya dengan Rumah Sakit Sukapura Kelapa Gading. Dan kemudian kami juga perluas ruangan fasilitas VVIP dan VIP. Alhamdulillah saat ini pengunjungnya juga peminatnya banyak ternyata, alhamdulillah. Dan kemudian kami juga harus menambah layanan NICU yang tadinya tidak ada karena dibina oleh MPHD dan harus ada. Kami menyediakan 2 bed untuk NICU yang operasional, namun ketersediaan kita 4 bed, sudah sediakan 4 bed untuk NICU. Dan ICU kami tambah dari 2 bed menjadi 8 bed untuk ICU dan full ventilator semua, alhamdulillah. Kemudian kami juga harus menyediakan bank darah rumah sakit, alhamdulillah sudah ada di bawah, kita sediakan bank darah rumah sakit, karena kami cukup tinggi operasi ibu, sehingga harus menyediakan bank darah sendiri untuk safety patient. Dan insya Allah nanti ke depannya kita juga akan mengembangkan beberapa layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kebutuhan pelayanan endoskopi, juga pelayanan cath lab, dan juga perluasan dari VVIP dan VIP. Serta di tahun ini kami juga akan mengadakan renovasi gedung rawat inap yang tadinya 145 bed menjadi 167 bed. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, karena memang angka kunjungan semakin tinggi, banyak pasien yang kami rujuk dan kami harus menyediakan itu. Dan di bulan ini, pertengahan bulan ini insya Allah kita sudah mulai renovasi. Dan di akhir tahun mudah-mudahan gambar yang ini nih, gambar ini Bapak Ibu sekalian lihat, yang tahun lalu kita sudah berazam, ternyata Allah berkehendak lain, tapi mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah mulai berproses untuk pembangunan rawat jalan 4 lantai. Mohon sekali lagi doanya supaya semua yang menjadi azam kami, Allah mudahkan prosesnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk bidang digitalisasi, insya Allah kami sudah melaksanakan, sudah membuat sistem-sistem digital untuk memudahkan proses, di mana kami membuat Sismanif. Sismanif itu adalah sistem bagaimana kita membuat inventari alat-alat yang ada di sini supaya gampang, mudah dipantau. Kemudian jika ada kerusakan gampang juga dideteksi. Kami juga ada Siangga. Siangga itu sistem untuk anggaran kami sehingga tidak perlu tenaga manusia, sehingga dengan sistem semuanya bisa memantau mana yang sudah berjalan programnya, mana yang belum berjalan, sehingga akan memudahkan kita untuk mengontrol untuk tahun anggaran yang sudah berlangsung di tahun ini. Berikutnya adalah Silingling, mungkin lucu ya namanya ya, karena kita Kelapa Gading gitu ya, jadi pakai nama Silingling. Silingling itu adalah sistem linen dan kesehatan lingkungan, Kesling. Nah, kami PR besar rumah sakit apabila kami melanggar kesehatan lingkungan, maka pidana di rootnya ya. Nah, jadi supaya nggak ada itu semua terjadi, manajemen risikonya adalah kami buat secara sistem Silingling untuk memantau agar tidak ada keterlambatan apapun untuk pengurusan perizinan rumah sakit, terutama untuk kesehatan lingkungan yang paling sensitif. Nah, berikutnya adalah hari ini juga kita akan launching gitu ya, mobile apps namanya My RSIJ, dan itu mudah-mudahan akan membantu para pelanggan kami dalam mendaftarkan, tidak perlu antri dari pagi, bisa real time, bisa melihat dokternya kapan prakteknya, dokter juga bisa update kapan beliau praktek, sehingga tidak perlu lagi menunggu lama di ruang tunggu, bisa manfaatkan waktu di rumahnya. Dan terima kasih pada Admedika yang telah mensupport kami, putar Admedika yang sudah mensupport kami. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi kita bisa semakin banyak mengakomodir pasien Admedika dari asuransi swasta. Berikutnya adalah untuk di masyarakat, tentunya Rumah Sakit Muhammadiyah Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading tentunya harus memiliki manfaat juga di masyarakat. Jangan hanya bidang kesehatannya saja, jangan hanya berbisnis saja, tapi juga kita punya manfaat yang luas di masyarakat. Oleh karenanya kami selalu berkolaborasi dengan Ibu Camat, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW ya. Pak RW, makasih Pak ya. Pak RW 5 di sini sudah hadir. Kemudian beberapa LMK, dan mereka juga memberikan masukan-masukan untuk kami untuk
berkegiatan di masyarakat supaya manfaat Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya berdiri mentereng saja di situ sendirian, tapi kami bersama-sama dengan masyarakat menerima masukan-masukan dari mereka. Apalagi sih ini programnya kita akan laksanakan sehingga benar-benar Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading dimiliki oleh masyarakat sekitar dan memiliki makna yang luar biasa oleh masyarakat sekitar. Dan kami kegiatannya ada Muhammadiyah Senior Care, perwakilan di masing-masing kelurahan ada di sini. Kemudian kegiatan senam dan juga kegiatan bersepeda bersama gitu ya antara pegawai dan juga masyarakat sekitar di Sukapura Kelapa Gading ini. Dan juga kami aktif di kegiatan posyandu baik itu balita maupun lansia. Sehingga saat ada kegiatan vaksin, kegiatan screening lansia, kami insya Allah bisa untuk aktif hadir di masyarakat dan semakin dekat dengan masyarakat. Mungkin itu sambutan sedikit yang agak sedikit promosi ya, karena memang setahun sekali kita bertemu di sini, paling tidak setahun sekali ada bekal lah yang kita bisa sharing Bapak Ibu sekalian selaku stakeholder kami, dan kami juga mohon support dan doanya agar kami selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus mengabdi di masyarakat atas nama Muhammadiyah selaku ormas Islam yang terbesar di Indonesia. Dan Allah senantiasa meridhoi apa yang kami lakukan semua. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Vivi sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading yang selalu mensupport kami di dalam aktivitas kita sehari-hari demi kita melayani masyarakat. Dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak Sule ya, ternyata kalau kita lihat nih banyak yang sudah dikembangkan ya dari rumah sakit kita ini ya, baik dari sisi sarana prasarana maupun digitalisasi yang jauh lebih baik, dan pastinya ini bermanfaat bukan hanya untuk kita karyawannya memudahkan kita bekerja, tapi juga untuk masyarakat. Luar biasa pastinya di usia 31 tahun ini kita bisa bebenah diri bersama dari sisi top and down untuk sama-sama bangkit ya untuk mencapai sebuah tujuannya. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi ya Pak Sule ya. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MPKU PP Muhammadiyah sekaligus Ketua BPH Rumah Sakit Islam Jakarta kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Agus Syamsuddin MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang terhormat Profesor Haidar, terima kasih sudah berkenan hadir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat. Bapak Ketua Wilayah, terima kasih. Pak Kombes Gideon sudah hadir. Mudah-mudahan tetap disupport ya Pak Gideon. Terima kasih. Pak Bahtiar, terima kasih dari pimpinan wilayah. Bang Sabri juga terima kasih banyak. BPH Rumah Sakit, direksi dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur pada siang hari ini kita dapat bersama-sama di Sukapura Kelapa Gading. Acaranya tempatnya jadi dua, ada di sini sama di sebelah ya. Jadi mudah-mudahan yang di sebelah bisa melihat melalui layar. Tapi inilah salah satu bentuk kesederhanaan dan juga dari apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aisyah Sukapura Kelapa Gading. Karena direksinya semuanya perempuan di sini. Ya. Saya banyak mendengar Bapak-bapak Camat dan Ibu Camat, Pak Lurah dan Pak RW, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Oleh karena itu, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat, Bapak Lurah dan Bapak RW yang sudah mensupport
keberadaan kami di Kelapa Gading ini. Saya tidak akan berpanjang kata Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang telah disampaikan oleh Dr. Vivi itu merupakan hal-hal yang sangat penting bagi kita semuanya dan khususnya bagi Muhammadiyah sebagai amal usaha. Sebagai amal dia harus bermanfaat buat masyarakat, buat bangsa Indonesia, buat Jakarta Utara, tetapi sebagai usaha dia harus juga bisa hidup dan bisa survive dengan baik. Alhamdulillah dua-duanya tahun lalu berlangsung dengan baik dan insya Allah tahun ini kami berharap terus ditingkatkan. Kalau saya lihat kinerjanya sampai bulan Maret masih on track, nah mudah-mudahan masih ada 9-8 bulan lagi ke depan itu bisa terus dipertajam sehingga target-target yang ingin dicapai tahun ini bisa selesai dengan baik. Termasuk tadi apa yang sudah disampaikan itu kemudian membawa manfaat sekali lagi untuk masyarakat dan juga untuk rumah sakit. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan syukur dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada provider kami sampaikan bahwa memang di lingkungan di sini ini agak unik. Saya pertama kali datang ke sini itu pasiennya banyak, terus pada duduk di bawah. Terus saya waktu itu masih Bu Umi. Bu Umi, masuk pasiennya duduk di bawah sih, ini gimana? Terus memang modelnya seperti itu di sini Pak. Ya, tapi cobalah kita upayakan diberikan tempat supaya kemudian bisa duduk dengan baik di tempat yang baik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Terima kasih banyak sehingga di samping kita juga memperbaiki kita di sini, tetapi juga ikut membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu saja ini kegiatan ini berlangsung terus-menerus dan insya Allah Dr. Vivi dan direksi beserta seluruh karyawan akan mensupport seluruhnya terhadap Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Apapun yang akan dilakukan akan kita bantu sepenuhnya dan kemudian bisa bertumbuh bersama-sama dengan rumah sakit. Saya kira itu sebagai sambutan singkat. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin, untuk melembutkan hati kita, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siapa? Yang saya hormati Ketua MPKU PP Muhammadiyah Mas Agus Samsudin, yang juga Ketua BPH RSIJ serta seluruh anggota BPH, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Pak Abu Bakar, tokoh kita Pak Sabri, Pak Lukman senior kita, dan tentu saja para tamu yang hadir. Ada Bu Camat, ada 2 camat juga, mana Kelapa Gading, Cilincing, sama Koja ya. Ada Pak dan juga para tamu undangan lain yang tadi sudah disapa oleh Bu Direktur, Dirut, dan segenap jajaran pimpinan Rumah Sakit RSIJ Sukapura, serta seluruh keluarga besar yang kami hormati dan kami banggakan. Pimpinan daerah, Muhammadiyah Aisyah, dan semuanya. Alhamdulillah kita hari ini hadir untuk tasyakur bin nikmah milad ke-31 RSIJ Sukapura. Usia yang sedang berkembang, tumbuh dengan
luar biasa sebenarnya kalau kita ikuti laporan dari Dirut tadi, Bu Vivi, bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangannya rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit yang berkemajuan. Tadi Mas Agus cerita bahwa bagaimana perkembangannya, dan hal yang sangat penting disyukuri itu bahwa rumah sakit ini menyatu ya dengan masyarakat sekitar. Sampai 3 camat hadir bersama kita gitu ya. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit bertumbuh bersama dengan fungsi pelayanan kesehatan komunitas sebenarnya. Ini ada Bu Zamzam yang mewakili Aisyah yang juga bergerak di bidang kesehatan komunitas. Ya, Aisyah kan bergerak sampai ke bawah. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan rumah sakit kita Muhammadiyah, Aisyah, yang jumlahnya sekarang ada 121 ya. Kemarin saya meresmikan 1 ya di Gresik ya. Juga balai-balai kesehatan klinik ya yang jumlahnya cukup besar sampai 400-an lebih. Muhammadiyah membangun kesehatan masyarakat lewat 2 pintu. Pintu pertama adalah pintu kelembagaan yang disebut rumah sakit, hospital ya, yang sejak awal embrionya klinik di Yogyakarta tahun 1923. Kemudian yang kedua pada membangun kesehatan masyarakat yang sekarang dikenal dengan kesehatan komunitas. Nah, bagi Rumah Sakit Sukapura itu ini menjadi kekuatan sebenarnya, bukan jadi beban ya. Dalam perkembangan organisasi modern itu, ada yang disebut dengan organizational identity, identitas organisasi. Nah, salah satu dari organisasi identitas organisasi itu adalah ada sesuatu yang distintif, ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Nah, itu. Dan itu bisa menjadi kekuatan. Seperti tadi Muhammadiyah ini boleh jadi dari aspek massa itu tidak sebesar atau sama besar dengan yang lain. Tapi dari aspek kemajuan, Muhammadiyah yang sering disebut sebagai organisasi Islam modern, Islam reformis, atau Islam berkemajuan, kita menjadi organisasi Islam yang terbesar. Yang menurut James Peacock, kemudian kemarin ada berbagai ahli yang mencoba mengoreksi teori lama bahwa kan selalu Muhammadiyah disebut organisasi Islam terbesar kedua. Jadi sekarang teori barunya hasil dari faktanya bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Ketika pandemi kemarin itu banyak ahli yang memberi apresiasi seperti itu, bahkan kitalah organisasi yang memperoleh penghargaan dari berbagai pihak. Jadi ini yang sekarang juga oleh wartawan sudah mulai dikoreksi kan. Jadi sering Muhammadiyah disebut organisasi Islam terbesar dan selalu disebut nomor 2. Padahal dari lahirnya tahun 12 lebih awal. Hurufnya M itu lebih awal juga dari yang lain. Nah, maka jadi ini bukan apa-apa bahwa apa yang disebut bigger, besar itu tidak harus selalu jumlah, tetapi kualitas. Nah itu, jadi besar itu kualitas. Maka para ahli mencoba mengoreksi teori-teorinya bahwa kesimpulannya Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern terbesar di Indonesia dan di dunia. Karena di
Di dunia Islam itu memang tidak mengenal organisasi Islam seperti kita. Jadi inilah yang disebut sebagai organisasi Islam. Jadi Dr. Vivi tadi sudah betul ketika nyebut Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar. Bukan untuk takabur, ya, tetapi untuk tasyakur. Nah, ya. Ayatnya tadi sudah 2 ayat dibacakan ya. Jadi maka di usia yang ke-31 itu tasyakur binikmah kita, mari kita syukuri kebesaran Muhammadiyah ini. Untuk apa? Untuk tasarruf anisyukri itu. Jadi mentasarufkan syukur itu dengan melakukan kapitalisasi dari apa yang sudah kita miliki. Nah, sekaligus juga mengembangkan yang belum kita miliki atau bahkan menjadi azam kita, menjadi apa yang dikehendaki, dicita-citakan. Apa yang harus kita kapitalisasi sebagai bentuk dari tasyakur binikmah itu? Pertama adalah secara ruhani, itu kesungguhan, yakni badlul zuhdi, mengerahkan segala kesungguhan kita. Jihad itu kan badlul zuhdi, mengerahkan segala kemampuan kita. Hampir semua amal usaha Muhammadiyah itu bertumbuh dari kecil besar. Itu karena kesungguhan. Bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta ini, tapi bahkan di daerah-daerah. Di Papua, di NTT, atau di Aceh yang paling jauh, di pelosok-pelosok Kalimantan, di mana dulu orang nyebut bahwa Muhammadiyah adalah fenomena kota. Tidak. Sekarang sudah menjadi fenomena di daerah-daerah terjauh. Saya sudah menghabiskan waktu gitu ya, kemarin 1 periode. Sekarang periode kedua itu baru awal saja kemarin saya sudah ke Timika, Papua dengan Mas Agus. Yang doakan bahwa kami bisa mendirikan 3 rumah sakit di Sorong, di Timika, dan di Jayapura, di samping di NTT. Tentang dari mana itu Allah membuka pintu rezeki seluas-luasnya bagi mereka yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Itu pakai lam dan nun tasdid ya. Jadi bahwa jika kita bersungguh-sungguh, itu Allah sungguh pasti akan membuka banyak jalan. Jalan ini tertutup, yang ini terbuka. Jalan ini terbuka sempit, jalan ini terbuka lebar. Dari sempit menjadi lebar, terus begitu. Itulah keyakinan kita. Maka mari kita di usia 31 itu kapitalisasi kesungguhan tadi. Dari pimpinan puncak sampai yang ada di bawah. Sebenarnya bangsa ini juga begitu. Kalau mau maju itu harus bersungguh-sungguh. Dari para elitnya sampai pada warganya. Kita kan masih banyak tertinggal loh. ADI kita tertinggal, daya saing kita tertinggal, bahkan IQ kayak kemarin juga nomor 130 gitu ya. Jadi sebenarnya tidak para elit pimpinan dari puncak sampai bawah di pemerintahan, di DPR, di lembaga yudikatif atau lembaga-lembaga auxiliary itu sebenarnya agak kurangilah senyumnya gitu. Karena apa? Beban negara ini besar ya. Belum utang luar negeri kita dan sebagainya. Jadi kesungguhan itu penting. Yang kedua, kebersamaan, together ya. Ukhuwah gitu ya. Jadi kebersamaan jangan hanya jadi tema, tapi menjadi etos. Saya yakin kalau kita bersama itu kita menjadi kuat. Muhammadiyah hebatnya di situ, kebersamaan. Ada riak-riak, ada dinamika, tetapi insya Allah kita masih kuat kebersamaannya. Nah di rumah sakit ini juga tumbuhkan itu. Jadi setiap orang itu dari direktur utama sampai cleaning service misalkan, itu dengan posisi dan peran yang berbeda itu ya saling menyangga, saling berbuat yang maksimal secara kolektif.
dan harus merasa bersaudara, sehingga 1-2 orang sukses di karirnya itu harus disenangi, senang gitu kalau saudara kita itu sukses, dan tidak senang kalau saudara kita ini bermasalah. Di bangsa kita juga mestinya begitu. Jangan sampai ada selorohan gitu ya, ada anekdot bahwa senang kalau lihat orang itu susah gitu ya. Susah kalau lihat orang itu senang gitu ya. Nah, di negeri ini harus ditumbuhkan begitu. Termasuk kalau mau pemilu, oke deh pemilu semua dengan kegembiraan. Yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak jatuh diri dan dendam. Menumbuhkan ini dimulai dari kebersamaan. Ada giumnya banyak, Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Indonesia, tapi mewujudkannya nggak gampang. Nah, kita harus kedepankan itu. Yang ketiga, di usia 31 yang harus terus kita bangun itu adalah hospitality ya, pelayanan yang membuat semua orang itu merasa terlayani dengan nyaman. Kan hospital itu kan ya hospitality ya, kenyamanan ya. Sejarah rumah sakit di seluruh dunia itu kan sebenarnya sejarah melayani. Kita Muhammadiyah bahkan punya etos Al-Ma'un. Etos Al-Ma'un itu etos ulas asih. Dan dari ulas asih itu kita melayani orang dengan baik. Yang sakit dari segmen masyarakat manapun, baik kelas atas, menengah sampai bawah, termasuk oleh para dokter, itu layani mereka dengan kasih sayang. Jadi Kiai Dahlan ketika menggagas surat Al-Ma'un dan diajarkan selama 3 bulan, lalu lahirkan rumah sakit hospital di Yogyakarta. 1 tahun kemudian di Surabaya, Dr. Sutomo, pimpinan Budi Utomo yang dikenal, itu kemudian menggagas rumah sakit atau hospital atau poliklinik PKU Muhammadiyah yang kedua di Surabaya. Dan pidato beliau ketika peresmian PKU Surabaya itu mengatakan bahwa Al-Ma'un itu adalah teologi welas asih. Welas asih itu dalam bahasa Jawa atau Sunda ya juga. Nah, welas asih itu kasih sayang tapi sangat mendalam masuk ke rasa. Gitu ya, welas asih itu. Jadi compassion gitu ya. Jadi belas kasih gitu ya. Jadi dan itu berbeda kata beliau dengan teori Darwin. Dengan teorinya struggle for life, di mana mereka yang kuat akan berjuang semakin kuat dan yang kuat menindas yang tidak kuat, yang lemah. Nanti yang lemah itu dia tidak akan punya ruang karena apa? Ya bertanding dengan yang kuat sampai kapanpun nggak akan pernah menang. Nah, Al-Ma'un itu kata Dr. Sutomo itu meruntuhkan teori Darwin dengan teologi welas asih. Jarang, mungkin baru belakangan ini setelah saya banyak mempopulerkan bahwa Dr. Sutomo itu adalah Muhammadiyah. Jadi itu dengan kasih sayang kita melayani orang sakit untuk sembuh. Bapak Ibu kan tahu psikologi orang sakit itu jangankan dia, keluarganya ikut sakit. Iya. Dan biasanya datang ke rumah sakit itu separuh sakitnya sudah merasa ringan karena merasa akan ketemu dokter, akan ketemu perawat, tenaga medis, dan bahkan pintu rumah sakit gitu kan. Tapi kalau begitu datang pada tidak ramah itu, dokternya mungkin juga saking sibuknya lalu melayani seperti bukan menghadapi manusia, itu nanti malah tambah sakit mereka. Iya, jadi coba ini kita ubah mindset ini, bahwa kasih sayang itu kan terhadap manusia akan mengundang kasih sayang Allah terhadap kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau kita berkasih sayang pada sesama, Tuhan akan berkasih sayang kepada kita. Jadi ini ya diajaklah para dokter yang hebat-hebat yang itu, ya kita tahu psikologi dokter kan, jadi di sini ada dokter-dokter melayani banyak orang, apalagi kan nggak gampang. Tapi ya sedikit menyapa saja sudah senang.
pasien itu disapa atau makanya kenapa dulu itu orang sakit itu kok cuman ditanya-tanya aja, kok nggak diperiksa gitu. Gitu ya. Jadi sering kan psikologi orang sakit kan begitu. Mungkin teorinya udah beda kan, tapi setidaknya menyapa hanya dengan satu kata saja itu pasien itu sudah separuh sembuh gitu. Jadi sehingga nanti usianya bisa seperti Pak Sabri itu, tambah usia tambah segar ya. Jadi coba tradisi dan etos pelayanan welas asih. Kemudian yang berikutnya sistem tata kelola yang baik, tadi sudah kita resmikan beberapa. Muhammadiyah kekuatannya di situ. Tata kelola yang baik. Orang datang dan pergi. Ketua Umum PP Muhammadiyah, ketua wilayah, dan kita semua itu hanya datang dan lewat saja. Tetapi penghidmatan kita terus karena ada sistem yang menjamin kita. Maka perbaiki sistem sehingga tadi sudah segalanya tersistem dengan baik gitu ya. Tinggal mungkin terus dikomunikasikan kepada masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem. Maka berikutnya ya membina penghidmatan untuk kesehatan komunitas. Tadi ada Silinling ya, ada Silinling gitu. Itu coba aja dari kita sampai masuk ke sini itu kan lihat sosiologi masyarakat sekitar sini itu ya sosiologi masyarakat yang memang menjadi sasaran Al-Ma'un ya. Dan berdayakan mereka, edukasi mereka gitu ya. Memang berat ya, tapi nanti bahkan menjadi distintif dari rumah sakit ini. Sampai tadi kan kenapa Dubes Amerika Serikat sampai datang ke sini, baru hanya satu elemen kan, soal ibu dan anak kan. Coba nanti kalau berhasil berintegrasi dengan kesehatan masyarakat, apalagi Bu Camat, Pak Camat, kepala Pak Lurah, Bu Lurahnya sudah berintegrasi, wah luar biasa. Itu bisa jadi satu percontohan internasional gitu, bahwa rumah sakit RSIJ Sukapura itu terintegrasi dengan kesehatan komunitas. Karena mereka juga butuh edukasi. Memerlukan edukasi. Masyarakat yang secara ekonomi lemah, itu biasanya kesehatannya juga lemah. Dan budayanya pun ya budaya yang memang perlu edukasi. Dan itulah kehadiran Al-Ma'un kita, penghidmatan. Maka semua dari tenaga kesehatan, karyawan, dokter, pimpinan itu berkhidmatnya itu memadukan antara nilai ujroh dan aljroh. Nilai ujroh itu nilai profesional, bahwa kita yang berprofesi itu insya Allah akan ada rezeki sesuai dengan kadarnya kan gitu. Tetapi kalau dikejar terus yang namanya kompensasi itu nggak akan pernah puas. Baik karena watak manusia itu nggak pernah puas tentang dunia. Yang kedua, dunia itu sendiri itu selalu menciptakan ketidakpuasan pada manusia. Maka disebut al-mata al-gurur gitu. Jadi itu naluri manusia itu tidak akan pernah puas dalam meraih kesuksesan dunia. Dan dunia itu juga selalu menciptakan ruang yang selalu manusia itu untuk selalu berhasrat besar. Itulah kapitalisme sebenarnya. Kapitalisme itu sebuah sistem yang selalu merangsang manusia untuk optimum di dalam menyalurkan hasratnya. Tetapi ada kelemahannya, yakni apa? Ya keberlebihan. Manusia menjadi berlebihan, sistemnya juga menjadi berlebihan, maka itulah yang dikoreksi oleh Dr. Sutomo. Maka ada nilai yang kedua yang harus diraih oleh kita, yakni al-zara, pahala. Yang itu semuanya tidak bernilai uang. Penghidmatan kita, kami ini di Muhammadiyah, ya seperti di wilayah daerah, selalu kan ditanya, jadi pimpinan Muhammadiyah itu digaji apa enggak, kan selalu. Maka kita bilang bahwa kita ini berkhidmat ya. Rezeki Allah datang dari mana saja. Tapi itu tadi ada batas yang harus kita
kita tidak boleh melampauinya. Yakni wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia, tapi jangan larut dalam dunia. Maka fa'ahsin kama ahsanallahu alaika, berbuat baik. Nah, disitulah sehingga ilmu, kemudian kekayaan, kekuasaan, dan segala macam hal itu akan menjadi berkah buat kita. Bukan sebaliknya, menjadi fitnah. Ada ya, orang makin tambah hartanya, makin tidak tentram hidupnya. Karena hartanya membuat dia takut. Orang makin berkuasa dan mestinya ada batas, dia harus berhenti dengan kekuasaannya, tapi tidak pernah membuat garis batas. Akhirnya apa? Mau turun pun masih cemas, gitu kan? Ya. Berpikir tentang masa depan yang sebenarnya itu milik siapa, gitu kan? Seharusnya selesai. Apa yang bisa dilakukan, bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan dilakukan mestinya kan gitu. Sehingga kemudian ketika harus selesai itu tumak nina. Nah ini, yang terakhir tentu bahwa peran Muhammadiyah di dalam memajukan kehidupan bangsa, memajukan umat itu adalah fungsi dari misi dakwah dan tajdid kita. Maka semuanya harus dilandasi oleh Al-Islam dan Muhammadiyahan. Al-Islam dan Muhammadiyah itu menjadi nilai, menjadi alam pikiran, menjadi jiwa, menjadi orientasi sikap kita, bahkan menjadi orientasi tindakan kita. Sehingga nilai-nilai Islam itu kemudian menjadi membangun keadaban kita di dalam sistem berada di Muhammadiyah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya. Memerlukan keadaban. Tapi yang kedua juga membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Makin maju kehidupan kita, tapi maju yang membawa berkah. Bukan maju yang membawa fitnah. Ya. Ada banyak negara yang maju secara ekonomi, tapi akhirnya apa? Menjadi bencana, perang tadi yang diceritakan oleh tenaga kita yang tadi Sahril Quran itu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu direnungkan sehingga insya Allah dengan nanti akan ada peletakan batu pertama, ini menambah semangat Dr. Hifi dan semua keluarga besar RSIJ Sukapura. Dan tidak perlu berpanjang kalam, ya. Saya kebetulan juga nanti jam 2 harus ada di Menteng, ada acara khusus. Sehingga kemudian nanti kita acara peresmian peletakan batu pertama dan setelah itu ya kami juga ada rapat sebentar di sini nanti. Mudah-mudahan semua langkah kita diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.